Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang menyimak video ini, jangan lupa like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai materi kita kali ini, mari sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar melakukan wawancara dan juga membuat laporan hasil wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu topik. Wawancara dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan dengan mempersiapkan segala keperluan yang akan dibutuhkan dalam kegiatan wawancara. Dari mulai mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan dalam wawancara hingga mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan. Kemudian, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, semua pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya langsung ditanyakan kepada narasumber yang telah ditentukan. Selanjutnya, tahap pelaporan. Pada tahap ini, seorang pewawancara melaporkan hasil yang diperolehnya dari wawancara yang telah dilakukannya. Setiap tahapan wawancara tersebut harus dilakukan dengan baik, supaya kegiatan wawancara yang dilakukan berjalan dengan lancar. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Lakukanlah sebuah wawancara kepada narasumber yang ada di sekitar kalian mengenai topik upaya pelestarian lingkungan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut, mari kita baca ilustrasi pada wacana berikut ini. Judulnya, Perjalanan ke Desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk membuat pupuk kompos." "Ayo, ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak.
Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Hasil kebun Pak Jajak subur. Panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari, Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt, yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Anak-anak pintar, apakah kalian bisa membedakan antara hewan dan tumbuhan yang terawat dengan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat? Sekarang kita lihat perbedaan di antara keduanya. Perhatikan kedua gambar berikut. Menurut kalian, tumbuhan manakah yang terawat? Ya, tanaman yang ada pada gambar nomor 1 adalah gambar yang lebih terawat dibandingkan tanaman pada nomor 2. Tanaman di nomor 1 tampak lebih segar dan tumbuh subur, sedangkan tanaman nomor 2 tampak layu dan mulai menguning pada bagian pinggir daunnya. Kemudian, kalian perhatikan kembali 2 gambar berikut ini. Hewan manakah yang terawat dan mana yang tidak terawat? Domba yang ada pada nomor 1 tampak gemuk dan badannya segar serta sehat. Sedangkan kucing pada gambar nomor 2 tampak berusaha makan dari sisa-sisa makanan yang ada di tempat pembuangan sampah, sehingga badannya pun tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu sehat. Lalu bagaimana dengan kedua gambar berikut ini? Sapi yang ada di nomor 1 tampak kurus sekali, sedangkan sapi yang ada di nomor 2 terlihat sangat gemuk dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa sapi yang ada pada nomor 2 lebih terawat dibandingkan sapi yang ada pada gambar nomor 1. Sekarang, perhatikan kedua gambar berikut ini. Manakah tanaman yang terawat? Betul sekali. Tanaman yang ada di gambar nomor 2 adalah tanaman yang terawat. Sedangkan tanaman yang ada di gambar nomor ke-1 tidak terawat. Mengapa demikian? Tanaman yang ada di gambar nomor 1 tampak layu dan hampir mati. Dari keempat pasang contoh tadi, tampak jelas bahwa hewan dan tumbuhan yang terawat akan terlihat lebih segar dan sehat. Hewan yang terawat tubuhnya akan lebih gemuk dibandingkan hewan yang tidak terawat. Sedangkan tanaman yang terawat akan terlihat lebih segar dibandingkan tanaman yang tidak terawat. Bahkan tanaman yang tidak terawat dia akan layu dan mungkin akan mati.
tugas untuk kalian. Tuliskan apa yang akan kamu lakukan jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Silahkan kalian salin tabel berikut, kemudian kalian isi dengan sikap yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Sikap yang akan kalian lakukan terhadap tanaman, kalian tulis di tabel tanaman. Dan sikap terhadap hewan, kalian tulis di tabel hewan. Anak-anak pintar, sikap dan perbuatan yang kamu tuliskan tadi adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian, ajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan dari Pak Warta, terapkanlah semangat cinta lingkungan dimanapun kalian berada, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.